Coba deh, perhatikan sekeliling kamu, di jalan, di kafe, atau bahkan saat kamu lagi scroll media sosial. Ada yang beda kan? Baju-baju yang kelihatannya lebih longgar, warnanya lebih nyetrum. Ini bukan kebetulan, dan ini juga bukan sekedar tren yang lewat gitu aja. Ini tuh pergeseran besar dalam cara kita berekspresi, sebuah revolusi diam-diam di dalam lemari kita. Hari ini kita nggak cuma bakal lihat apa yang lagi ngetren, tapi kita akan bongkar kenapa semua ini bisa terjadi. Siap? Yuk kita mulai. Selamat datang kembali di Eko Papa Channel, tempat dimana kita nggak cuma ngikutin tren, tapi juga berani mempertanyakan. Judul kita kali ini adalah Dunia Fashion 2025 telah terungkap. Dan kita serius soal terungkap. Kita nggak akan cuman kasih katalog gaya busana. Misi kita lebih dalam dari itu. Kita mau lihat bagaimana pengaruh global, bagaimana perubahan budaya, dan bahkan alasan psikologis bisa bikin jutaan orang Indonesia tiba-tiba kompak pakai baju warna ngejreng dan siluet longgar. Kita bakal telusuri jejaknya mulai dari panggung mode paling bergengsi di dunia, masuk ke gelombang K-pop yang gak ada habis-habisnya, sampai menyentuh nilai-nilai baru yang dipegang sama anak-anak muda di kota-kota besar di Indonesia. Apa sih hubungannya blazer kebesaran kamu itu yang sama dipakai oleh teman-teman kamu dan dibuat dengan menjadi hidup lebih nyaman setelah pandemi? Terus apa kaitannya celana kargo yang kamu pakai sama kekuatan ekonomi Gen Z? Semuanya akan kita bedah satu persatu. Ini adalah cerita tentang gimana pakaian kita jadi cerminan diri kita dan arah masyarakat kita. Pertama adalah ledakan warna dan siluet longgar. Apa yang kelihatan di permukaan? Oke dah, kita mulai dari yang paling jelas kelihatan di mata. Ada dua fenomena besar di dunia fashion 2025, yaitu ledakan warna-warna yang berani dan dominasi siluet longgar alias oversize. Inilah wajah dari revolusi yang sedang kita omongin. Pertama, soal warna. Coba lupakan dulu warna-warna aman kayak putih, hitam, dan abu-abu. Tahun ini panggung diambil alih sama warna-warna yang minta perhatian. Merah menyala, kuning terang, sampai hijau neon tiba-tiba ada di mana-mana. Palet warna ini udah bukan cuman buat yang pemberani aja, tapi juga udah jadi bahasa visual kita sehari-hari. Warna-warna ini seakan-akan memancarkan energi, optimisme, dan keinginan untuk dilihat. Tapi tenang, di sisi lain ada juga palet warna yang lebih kalem kayak biru langit dan sage green, plus warna earth tone kayak coklat kopi buat mereka yang mau tampil elegan tapi tetap modern. Kedua adalah siluetnya. Ucapkan selamat tinggal pada era baju super ketat yang bikin sesak napas. Tahun 2025 itu eranya kenyamanan. Oversized blazer, kemeja gombrong, white leg jeans, dan celana kargo jadi barang wajib di lemari. Potongan longgar ini seakan ngasih kita ruang buat bernafas, baik itu dalam arti harfiah
dan kiasan. Gaya kita ke kantor pun ikut berubah. Setelan jas perempuan dan fitted vest sekarang dipaduin sama celana lebar, bikin tampilan yang kelihatannya profesional dan mahal, tapi tetap super nyaman. Jadi ada satu rahasia yang sudah tidak rahasia lagi. Apakah itu? Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, para wanitanya memiliki independensi yang sangat tinggi di dalam menentukan jenis pakaiannya. Kita lihat para wanita menggunakan baju Muslim dimanapun mereka berada, baik di tempat-tempat formal, di kantor, ataupun di tempat-tempat yang santai di luar ruangan. Kita bisa melihat mereka berpakaian Muslim dengan kerudung di kepala. Namun lebih fenomenal lagi bahwa kini muncul jenis baju Muslim syar'i, yaitu kerudung kepala yang sangat rapat menutup dari kepala hingga leher hingga dada. Baju syar'i ini dimunculkan kembali oleh Sisesa, yaitu desainer muda pada tahun 2013. Sisesa ini di bawah bimbingan desainer senior Mary Pramono menghasilkan kreasi syar'inya, yaitu yang berbentuk kimar, kerudung kimar dengan pernik-pernik dan aksen-aksen yang cantik, dan dipadu dengan abaya panjang dan longgar ciri khas Sisesa. Desain ini menjadi trending di satu dekade terakhir ini. Fenomena baju syar'i Sisesa ini semakin mencengangkan. Coba ibu-ibu atau kakak-kakak jalan di lorong-lorong di Tanah Abang atau di Gandaria City, di Ganjit. Pasti para pedagang tersebut menawarkan, menjajakan dengan kata-kata, baju Sisesa, ibu, baju Sisesa, ibu. Mbak, baju Sisesa ini model terbaru. Nah, itu adalah fenomena. Orang-orang sulit menyebut syar'i atau lebih tepat enggan atau mungkin lebih enak menyebut baju Sisesa karena syar'i dikenalkan oleh Sisesa. Dan tentunya bagi para desainer-desainer yang lain pun juga mereka banyak yang mulai memproduksi baju syar'i. Dan demikianlah fenomena dunia fashion seperti itu. Yang satu trending, yang satu digemari, dan yang lain ramai-ramai berproduksi. Bahkan desainer yang senior pun juga tidak mau kalah. Oke. Berikutnya adalah kita ingin membongkar pengaruh global dari panggung dunia ke jalanan di Jakarta. Sekarang ayo kita main detektif-detektifan. Dari mana sih semua tren itu datangnya? Jelas tren sebesar ini nggak muncul tiba-tiba. Ada dua tersangka ya, utamanya yaitu di panggung global, panggung mode internasional, dan gelombang budaya pop. Pertama, kita intip panggung mode dunia. Jauh sebelum blazer oversized itu ada di toko langganan kamu, idenya itu sudah lebih dulu mondar-mandir di panggung Fashion Week di Paris, di Milan, atau di New York. Para desainer top dunia memang lagi suka mainin proporsi dan volume, menantang pakem lama soal gimana baju yang seharusnya pas di badan,
mereka membawa kembali elemen dari tahun 80-an dan 90-an seperti bahu yang tegas dan celana longgar, lalu dikemas ulang buat kita yang hidup di zaman sekarang. Fenomena ini namanya cyclical fashion trend, di mana gaya dari dekade tahun balik lagi menjadi populer. Jadi gaya dari dekade-dekade sebelumnya kembali dipopulerkan. Dan tersangka yang kedua yaitu mungkin penyebarannya paling cepat, dan ini adalah budaya pop, terutama K-pop dan Korean Wave atau Hallyu. Coba deh lihat gaya para idola K-pop di video klip atau pas mereka jalan-jalan di bandara. Gaya mereka yang effortless, seringnya paduan atasan yang longgar, celana kargo, dan sneakers udah jadi semacam contekan gaya buat jutaan fans mereka, termasuk di Indonesia tentunya. Tambahan lagi dengan kekuatan TikTok dan Instagram, tren yang tadinya cuma bisa dilihat di panggung mode, sekarang bisa viral di seluruh negeri cuma dalam hitungan hari. Terakhir, ada juga pengaruh dari bangkitnya gaya retro secara umum. Tren Y2K alias gaya tahun 2000-an dengan crop top dan white leg jeansnya, juga gaya boho ala 70-an yang santai, semuanya ikut andil bikin siluet yang lebih bebas dan longgar jadi populer. Jadi ya, pengaruh global itu nyata, tapi itu baru setengah cerita. Kenapa begitu? Pertanyaan pentingnya adalah kenapa tren ini bisa diterima banget dan klik sama orang-orang di Indonesia? Bagian berikutnya adalah akar budaya dan sosial di Indonesia. Ini adalah jawaban, dan ini investigasi kita jadi makin seru. Sebuah tren dari luar negeri cuman akan jadi besar kalau tren itu nyambung sama kebutuhan dan nilai yang udah ada di masyarakat Indonesia. Ledakan warna dan siluet longgar ini punya 3 akar yang kuat. Perubahan nilai setelan pandemi, dominasi Gen Z, dan sentuhan identitas lokal. Akar yang pertama adalah pencarian kenyamanan. Pandemi benar-benar mengubah cara hidup kita berpakaian. Batas antara kantor dan rumah jadi blur. Dari sinilah lahir konsep work leisure, gaya hybrid yang menggabungkan nyamannya baju santai dengan rapinya baju kerja. Blazer longgar yang bisa kamu pakai buat rapat Zoom, tapi juga oke buat rebahan di sofa. Ini contoh sempurnanya. Kita setelah bertahun-tahun merasa terkurung, sekarang kita mendambakan kebebasan. Dan itu kelihatan dari pilihan baju yang nggak lagi mengekang. Akar kedua adalah yaitu mungkin ini yang paling kuat adalah Gen Z. Mereka ini hampir 26% dari populasi Indonesia. Dan mereka bukan lagi konsumen pasif, tetapi mereka sudah jadi motor penggerak tren. Tentunya akan menjadi motor penggerak ekonomi nantinya ya. Buat Gen Z, fashion ini cuman cara utama buat mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka nggak takut coba semua hal. Warna-warna berani itu mereka lakukan karena mereka sangat ingin terlihat beda. Sementara siluet longgar itu sejalan dengan semangat inklusivitas dan gender neutral yang mereka bawa, di mana pakaian itu nggak terikat sama gender. Bahkan katanya kenyamanan
ini bukan hanya sebagai kenyamanan yang semu, namun kenyamanan yang asli dicari dan diidolakan oleh mereka. Mereka lah yang bikin thrifting jadi tren. Dan akar yang ketiga adalah sentuhan lokal yang bikin semuanya menjadi nyaman dan keren. Kita nggak menelan mentah-mentah tren global. Kita mengadaptasikannya dan kita bisa lihat gimana siluet longgar dan modern digabungkan sama warisan budaya kita yang kaya. Coba bayangin, outerwear longgar dengan motif batik kontemporer atau celana palazzo yang bahannya dari kain tenun. Ini cara Indonesia bilang ya, kami bagian dari dunia, tapi kami punya identitas sendiri. Penggunaan wastra Nusantara ini juga sejalan dengan konsep slow fashion yang lebih menghargai kualitas dan cerita di balik sebuah pakaian. Seksi yang keempat adalah gambaran besarnya fashion yang lebih sadar dan cerdas. Di balik semua urusan warna dan potongan, ada dua gerakan besar lain yang diam-diam ikut membentuk fashion Indonesia di tahun 2025. Keberlanjutan dan inovasi. Gerakan sustainable fashion atau mode berkelanjutan itu udah bukan cuma slogan. Ini udah jadi pertimbangan serius buat banyak orang. Mulai ada kesadaran kalau industri fashion itu punya dampak besar ke lingkungan. Maka bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan seperti katun organik, linen, dan serat daur ulang jadi semakin populer. Konsep slow fashion yang ngajarin kita buat beli baju yang berkualitas biar awet, secara nggak langsung juga mendukung tren baju dengan model klasik kayak blazer oversized yang nggak akan kemakan zaman. Di sisi lain ada juga inovasi teknologi. Kita ngomongin soal fashion pintar yang punya teknologi wearable atau baju modular yang bagian-bagiannya bisa dibongkar pasang buat bikin gaya yang beda-beda serta gaya padu padan yang menjadi kegemaran bagi banyak kalangan muda. Bahan-bahan canggih anti kusut, menyerap keringat, atau bahkan bisa memantulkan cahaya, atau bahkan bahan anti UV yang juga mulai digemari oleh para pemakai atau pengguna fashion. Mulai banyak dipakai di koleksi-koleksi streetwear. Ini semua adalah bukti bahwa masa depan fashion bukan soal penampilan, tapi juga soal fungsi yang cerdas. Nah, setelah kita bongkar semuanya, gimana menurut kamu? Apa lemari kamu yang sudah terisi dengan warna-warna yang ngejreng atau baju-baju longgar, atau masih sebagian gaya fashion lama ingin disimpan dahulu? Tren mana yang paling kamu suka dan tren mana yang kamu masih pikir-pikir? Kayaknya yang ini bagus, kayaknya yang ini gua suka, tapi yang ono mungkin enggak deh, bukan gua banget tuh yang itu. Nah, hal-hal pemilihan ini pastinya kembali ke individu seseorang, karena seseorang juga punya yang namanya kepribadian. Walau fashion ngetren seperti apapun, tentu ada individu-individu yang tetap bisa menampilkan dirinya dan juga ingin hadir dengan tren fashion. Jadi ada kombinasi antara personality dan fashion trend. Jika kamu suka menganalisa mendalam tentang
kenapa dibalik sebuah fenomena kayak gini. Jangan lupa klik tombol dan subscribe dan nyalain lonceng dan notifikasinya. Soalnya video ini selanjutnya bakal kita bongkar rahasia dibalik kenapa kopi susu gula aren bisa meledak di seluruh Indonesia. Kamu suka nggak dengan kopi susu gula aren? Tentu sering kali mencoba. Setelah ini kita akan bicara tentang tren kopi susu gula aren. Oke?